Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Andi Lala Puji Astuti, Vanessa Amalia Rosa, Latifatun Nur Azizah, Nining Istianatun Thoibah, dan Selgi Majita. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang risiko dalam industri perbankan. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Andi Lala Puji Astuti. Kepada Lala dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama saya akan menyampaikan apa sih itu bank komersial. Bank komersial atau yang sering disebut dengan bank konvensional adalah badan yang menerima simpanan dari masyarakat berupa giro, deposito, berjangka, dan tabungan, di mana bank komersial ini memperoleh keuntungan berupa dividen atau tingkat bunga. Dalam kegiatan perbankan sehari-hari, ada dua macam bunga, yaitu yang diberikan kepada nasabahnya. Yang pertama, bunga simpanan. Bunga simpanan ini diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Yang kedua, ada bunga pinjaman. Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada peminjam kepada bank. Yang kedua adalah prinsip komersial. Prinsip komersial itu menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, ataupun deposito. Yang kedua, untuk jasa-jasa bank dan lainnya. Pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tersebut. Prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah atau yang memiliki simpanan, dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atau nasabah yang memperoleh pinjaman. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank. Peraturan modal bank komersil kecil. Peningkatan kualitas permodalan melalui perubahan komponen dan persyaratan instrumen modal sesuai dengan kerangka BES 3. Komponen modal inti tier 1 yang terdiri atas modal utama tambah dan tier 2 yaitu utang bersifat subordinasi memiliki jangka waktu paling kurang 5 tahun dan tidak memiliki fitur setup. Yang kedua, bank menyediakan modal inti atau tier 1 paling rendah 6% dari ATMR modal inti utama tier 1 paling rendah sebesar 4,5%. Dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Yang ketiga, bank yang memenuhi kriteria tertentu wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga dari atas kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil resiko yang ditetapkan sebagai berikut. Ada capital conversion buffer sebesar 2,5% dari ATMR untuk bank yang tergolong dalam bank umum kegiatan usaha 3, bank umum kegiatan usaha 4 yang pemenuhannya secara bertahap. B. Counter cyclical buffer dalam kisaran 0% sampai dengan 2,5% dari ATMR bagi seluruh bank. Dan yang ketiga atau C, capital surge untuk
dalam kisaran 1% sampai dengan 2,5% dari ATMR untuk bank yang ditetapkan berdampak sistemik. 4. Jangka waktu penyesuaian rasio permodalan, pemberlakuan komponen modal, dan pembentukan tambahan modal sebagai penyangga atau buffer adalah sebagai berikut. 1 Januari 2014. Ketentuannya adalah rasio modal inti minimum 6% dari ATMR dan rasio modal inti utama minimum sebesar 4,5% dari ATMR wajib dipenuhi bank. 1 Januari 2015 ketentuannya adalah persyaratan komponen modal dalam ketentuan ini dimulai berlaku 1 Januari 2016 ketentuannya adalah kewajiban bank untuk membentuk capital conversion buffer mulai berlaku secara bertahap. 1 Januari 2016 ketentuannya adalah kewajiban bank untuk membentuk countercyclical buffer mulai berlaku. 1 Januari 2016 ketentuannya adalah kewajiban bank untuk membentuk capital surge untuk disip mulai berlaku bagi bank yang ditetapkan berdampak sistemik. Selanjutnya akan dibacakan saat Baik, saya akan melanjutkan mengenai lembaga penjamin simpanan. LPS dibentuk oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. LPS bertanggung jawab kepada Presiden. LPS berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia. Lembaga penjamin simpanan adalah one board system, yaitu Dewan Komisioner sebagai pimpinan lembaga penjamin simpanan yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga penjamin simpanan. Fungsi LPS ada dua. Yang pertama, menjamin simpanan nasabah penyimpan. Yang kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, tugas lembaga penjamin simpanan yaitu 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. 2. Melaksanakan penjaminan simpanan. 3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. 4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. 5. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Kemudian, wewenang lembaga penjamin simpanan ada 9, yaitu 1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan. 2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. 3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. 4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. 5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4. 6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. 7. Menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. 8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. 9. Menjatuhkan sanksi administratif.
Kemudian materi selanjutnya mengenai bank investasi. Bank investasi merupakan lembaga keuangan yang bekerja di bidang keuangan kelas tinggi dengan membantu perusahaan lain untuk mengakses pasar modal dengan tujuan untuk ekspansi atau kebutuhan lainnya. Salah satu fungsi dari bank investasi adalah untuk melakukan pembelian atau penjualan produk, baik memakai nama bank sendiri ataupun nasabah. Jenis kegiatan bank investasi ada 3. Yang pertama, penasihat keuangan. Sebagai penasihat keuangan untuk investor institusi besar, pekerjaan bank investasi adalah bertindak sebagai mitra terpercaya yang memberikan saran strategis tentang berbagai masalah keuangan. Yang kedua, merger dan akuisisi. Kontribusi utamanya adalah mengevaluasi nilai kemungkinan akuisisi dan membantu pihak-pihak mencapai harga yang wajar. Ia juga membantu dalam penataan dan memfasilitasi akuisisi untuk membuat transaksi berjalan semulus mungkin. 3. Penelitian. Divisi penelitian bank investasi meninjau perusahaan dan laporan penulis tentang prospek mereka, seringkali dengan peringkat beli, tahan, atau jual, sementara penelitian mungkin tidak menghasilkan pendapatan itu sendiri. Pengetahuan yang dihasilkan digunakan untuk membantu pedagang dan penjualan, sementara bankir investasi menerima publisitas untuk klien mereka. Kemudian tipe layanan bank investasi, yang pertama lini depan atau front office, yang kedua lini tengah atau middle office, yang ketiga lini belakang atau back office. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah tentang perdagangan sekuritas. Sekuritas atau efek adalah dokumen fisik seperti saham atau sertifikat obligasi yang menjadi bukti penyertaan investasi seseorang dalam saham atau obligasi. Trading securities atau perdagangan sekuritas merupakan pembelian debt and equity securities dengan maksud menjualnya kembali dalam waktu dekat. Tujuan secara umum dari perdagangan jual-beli sekuritis ini yaitu menghasilkan keuntungan yang didapat dari perbedaan harga dalam waktu yang singkat. Tempat terjadinya jual-beli sekuritas dan menjadi bagian utama dari pasar modal adalah bursa efek. Kita tidak bisa langsung membeli saham pada perusahaan publik yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI tanpa adanya perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang transaksi jual-beli efek. Pada dasarnya, perusahaan ini tidak mengeluarkan efek, namun sebagai perantara investor dengan pasar modal dalam jual-beli efek. Dalam aktivitasnya, suatu perusahaan sekuritas telah mendapat izin dari otoritas jasa keuangan. Selanjutnya yaitu kegiatan perusahaan sekuritas. Pada dasarnya, kegiatan perusahaan sekuritas dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sebagai perantara perdagangan efek atau broker-dealer. Sebagai perantara perdagangan efek, perusahaan sekuritas bertanggung jawab pada 2 hal, yaitu yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau orang lain, dan yang kedua adalah pelaksanaan jual beli saham dan obligasi yang dilakukan melalui bursa efek atau di luar bursa efek. Dan yang kedua yaitu sebagai penjamin emisi efek atau underwriter. Tugas penjamin emisi efek adalah membantu calon emiten untuk melaksanakan penawaran umum saham atau IPO dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli efek yang tidak terjual. Yang selanjutnya yaitu konflik kepentingan dalam perbankan. Konflik kepentingan dapat terjadi pada setiap perusahaan termasuk di industri perbankan. Konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen merupakan hal yang sering terjadi dalam mekanisme pengelolaan perusahaan. Hal tersebut timbul karena masing-masing pihak tersebut memiliki kepentingan. Pemilik perusahaan tentu sangat mengharapkan keuntungan atas usaha yang dimilikinya, sedangkan manajemen memiliki tujuan untuk mendapatkan kompensasi sesuai keinginannya. Perbedaan kepentingan tersebut dapat
dapat memicu terjadinya manipulasi data keuangan oleh manajemen. Konflik kepentingan sering timbul akibat laporan keuangan, khususnya angka-angka laba yang dijadikan sebagai alat kontrak antara yang pertama yaitu manajemen atau agent dengan pemilik perusahaan atau prinsipal dalam desain skema kompensasi eksekutif, dan yang kedua manajemen dengan para pihak pemodal atau peminjam dana atau lender. Laporan keuangan yang relevan dan handal dapat berperan meminimalisir konflik-konflik kepentingan antara perusahaan dengan para stakeholdernya dan dapat meningkatkan nilai perusahaan maupun nilai pemegang saham. Namun di sisi lain, laporan keuangan juga bisa menjadi sumber pemicu konflik antara perusahaan dengan para stakeholdernya atau dengan pihak-pihak berkepentingan jika informasi yang disajikan kurang relevan dan handal. Konflik-konflik tersebut seringkali sulit didamaikan sehingga mengakibatkan kebangkrutan perusahaan atau menurunkan kinerja dan nilai perusahaan secara signifikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nining. Selanjutnya, bank besar. Yang pertama, Bank Mandiri. Bank dengan kode emiten BMRI ini memiliki penyandang predikat bank dengan aset terbesar di tanah air. Mencatatkan pertumbuhan sebesar 9,47% secara tahunan year on year atau YOU. Aset Bank Mandiri tembus sampai 1.734,1 triliun hingga kuartal pertama 2002. Pertumbuhan ini selaras dengan penyaluran kredit yang naik 8,93% secara YOU menjadi 1.072,9 triliun. Di sisi penghimpunan dana pihak ketiga, bank yang fokus bergerak menyasar segmen Wholesale ini mencatat pertumbuhan sebesar 7,42% secara YOU menjadi 1.269 triliun. Ini utamanya ditopang digitalisasi lewat Livinit by Mandiri yang meningkatkan dana murah atau current account dan saving account CASA bank only yang tumbuh 10,93% secara YOU menjadi 748,6 triliun dengan rasio CASA mencapai 75%. Yang selanjutnya Bank BRI. Peringkat kedua bank dengan aset terbesar juga masih ditempati oleh bank plat merah yakni BRI. Bank yang fokus menyasar segmen UMKM ini mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 8,99% secara YOU menjadi 1.650,28 triliun. Selain dari pembentukan holding ultramikro, pertumbuhan aset BRI juga ditopang oleh penyaluran kredit yang tumbuh sebesar 7,43% secara YOU menjadi 1.075,9 triliun. BRI juga semakin memantapkan diri sebagai bank UMKM dengan portofolio kredit ke segmen tersebut dan terus tumbuh dan saat ini mencapai 83,95% total portofolio kredit. Yang ketiga, BCA. BCA menjadi salah satunya bank swasta yang masuk daftar 5 bank dengan aset terbesar di tanah air. Meskipun menempati peringkat ketiga, BCA mencatat pertumbuhan aset paling tinggi yakni sebesar 15,5% secara tahunan menjadi 1.159,4 triliun. Tercatat hingga kuartal tahun ini, penyaluran kredit BCA naik 8,6% secara YOU mencapai 637,1 triliun, di mana kredit korporasi dan konsumer bank swasta itu sama-sama mengalami pertumbuhan. Yang keempat, BNI. Bank ini menduduki peringkat keempat sebagai bank terbesar di Indonesia. Bank plat merah dengan kode
emiten BBNI ini mencatat pertumbuhan aset sebesar 8,1% secara YoY menjadi 931,9 triliun pada kuartal 1 2022. Merupakan laporan keuangan perseroan, kredit yang diberikan BNI naik 5,8% secara YoY menjadi 591,68 triliun. Nilai ini disebut telah lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 pada tempatnya pada kuartal 1 2022. Dari sisi penghimpunan DPK, BNI juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,4% secara YoY dengan rasio CASA masih mendominasi dan terus meningkat menjadi 69,2% dari periode sama tahun lalu 67,9%. Yang terakhir adalah BTN. Bank Plat Merah ini menjadi satu-satunya yang mengalami koreksi aset di daftar 5 bank terbesar, yakni sebesar 2,1% menjadi 367,51 triliun. Hal itu tidak terlepas dari penghimpunan DPK BPTN yang turun dari 295,97 triliun per Maret 2021 menjadi 290,53 triliun pada akhir Maret 2022. Pada saat bersamaan, penyaluran kredit BTN hanya tumbuh tipis, yakni dari 247,28 triliun pada Maret 2021 menjadi 248,89 triliun pada akhir Maret tahun ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Selgi Majita. Kepada Selgi Majita, dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya, risiko-risiko dalam industri perbankan. Risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya atau futur dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Dalam beberapa situasi, risiko tersebut bisa mengakibatkan kehancuran suatu organisasi. Karena itu, risiko penting untuk dikelola. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi bisa bertahan atau barangkali mengoptimalkan risiko. Perusahaan seringkali secara sengaja mengambil risiko tertentu karena melihat potensi keuntungan di balik risiko tersebut. Bank merupakan hal yang paling viral bagi perekonomian suatu negara, maka perbankan yang kuat dan sehat sangat dibutuhkan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di Indonesia. Perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas mengungkapkan bahwa perbankan merupakan jantungnya perekonomian. Pengalaman krisis ekonomi 1997 dan krisis keuangan 2008 memberikan gambaran betapa pentingnya upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan juga memitigasi adanya potensi kegagalan di dalamnya. Harus diakui bahwa sesungguhnya industri perbankan adalah suatu industri yang syarat dengan risiko, terutama karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam bentuk berbagai investasi seperti pembelian kredit, pembelian surat-surat berharga, dan penanaman dana lainnya. Karenanya, untuk meminimalisir risiko-risiko yang dihadapi, maka manajemen bank harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai, sehingga berbagai risiko yang berpotensi muncul dapat diantisipasi dari awal dan dicari cara penanganannya secara lebih baik. Diharapkan risiko yang muncul akan dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga potensi kerugian yang akan diderita dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam hal ini, risk management di perbankan diharapkan dapat mengendalikan risiko-risiko yang mungkin timbul untuk mengurangi kerugian apabila terdapat 8 jenis risiko yang melekat pada industri perbankan, yaitu yang pertama risiko kredit, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko likuiditas, yang keempat risiko operasional, yang kelima risiko hukum, yang keenam risiko strategik, yang ketujuh risiko reputasi, dan yang kedelapan risiko kepatuhan. Namun dari pengalaman menunjukkan bahwa terdapat risiko-risiko utama yang kerap muncul dan menjadi penyebab sebuah bank menghadapi berbagai masalah pelik. Risiko tersebut dikelompokkan dalam 4 kelompok utama, yaitu risiko-risiko yang berkaitan dengan yang pertama, risiko kredit, SIMK 1975, 1985,
Sur and Weekend 1974, Fraser 1990, Haddad 200 2004. Yang kedua resiko pasar, Sinkey 1975, Fraser 1990, Hempel et al 1994. Dan yang ketiga resiko likuiditas, Sinkey 1975, 1985, Fraser 1990, Korobow, Stur and Martin 1977, Haddad 2003 2004. Yang keempat resiko operasional, Sinkey 1975. Bank Indonesia mengklasifikasikan 8 jenis risiko tersebut secara umum dibagi ke dalam 2 kategori risiko, yaitu yang dapat diukur kuantitatif dan risiko yang sulit diukur kualitatif sebagai berikut. Yang pertama, risiko yang dapat diukur kuantitatif antara lain, yaitu risiko kredit atau credit risk. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Yang kedua, risiko pasar atau market risk. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Yang ketiga, risiko likuiditas atau liquidity risk. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Yang keempat, risiko operasional risk. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat bersumber antara lain sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Yang kedua itu risiko yang sulit diukur, yaitu risiko hukum atau legal risk. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perkataan yang dilakukan oleh bank. Yang kedua, risiko reputasi atau reputation risk. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Yang ketiga, ada risiko strategik atau strategic risk. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang keempat, ada risiko kepatuhan atau compliance risk. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.